Saya Afifa Surtikusuma Satriani dari kelas 11B. Dan ini teman saya. Saya Afifa Zalfa Syaukia dari sekolah MAN 14 Jakarta. Nah, gimana sih lu sekolah di MAN 14 itu? Lu di gedung A atau B-nya sih? Di B. Di B-nya. B-nya itu yang di Pondok Ranggon. Nah, lu tuh di sana tuh dapat jurusan apa sih? IPA. Nah, lu di MAN 14 itu waktu pendaftaran atau pas udah masuk itu lu udah punya temen belum sih? Udah dong, gue kan kayak sokap-sokap gitu ya di WA kan. Gue chat-chat teman-teman gue satu-satu, terus pas masuk ya dapet. Emang ada yang satu dari SMP? Ada, banyak. Oh, ada yang sekolah sama lu juga? Ada. Nih, nah kan lu di sekolah MAN 14. Nah, lu jurusannya IPA kan? Iya. Nah, lu di sana tuh belajar tentang materi-materi tentang bakteri gitu nggak sih? Belajar, cuman gue tuh kayak kurang ngerti gitu loh. Terus, nah di sini kan gue mau ngejelasin tentang salah satu bakteri. Di salah satu bakteri ini, bakterinya itu tentang ada di penyakit di hewan. Emang apa tuh? Nah, bakteri ini namanya bakteri apa? Bacillus anthrax. Nah, di sini tuh gue mau ngebahas tentang salah satu bakteri. Dan ini lu tuh nggak pernah denger di kuping lu bakteri ini. Namanya tuh bakteri anthrax. Bakteri antraks tuh apa sih? Nah, bakteri anthrax itu penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia maupun hewan, yang dia tuh mematikan banget. Di situ tuh dia nanti kulitnya itu kayak hitam-hitam gitu, kayak kebakar batu bara gitu. Nah, antraks ini artinya tuh kan batu bara. Itu biasanya tuh di hewan apa deh? Nah, antraks ini ada di hewan sapi, biri-biri, kuda, dan manusia itu tuh jarang terserang. Jadi kebanyakan itu sama hewan, sapi, biri-biri, sama kuda ini. Nah, makanya dari sinilah kalau memilih hewan kurban itu yang sehat. Nah, lu kalau misalnya mau makan daging itu dagingnya harus yang bener-bener fresh. Lu di situ harus milih pembeliannya itu harus bener-bener fresh, jangan sampai hewan lu ngambil itu hewan yang sakit gitu loh. Antraks ini kan yaitu bakteri. Nah, bakteri ini tuh dia spesies Bacillus anthrax. Bacillus antraks tuh apa emang? Bacillus anthrax itu spesies bakteri yang menyebabkan penyakit antraks dan dapat ditemukan pada hewan-hewan ternak atau kandang. Nah, bacillusnya sendiri kan antraks sudah tahu tuh artinya. Nah, dari bacillusnya sendiri ini bakteri gram positif yang berbentuk batang dari film firmicutesnya gitu. Biasanya tuh gejala apa sih yang bisa diserang sama antraks ini, terus penyakitnya tuh apa aja? Nah, gejalanya ini tuh dia demam, dia tingginya sampai 42 derajatan, kan panas banget tuh. Nah, terus kalau untuk hewannya itu terlihat sangat gelisah, terus terdapat luka pada lidahnya, terus dia tuh akan sesak napas. Nah, penyakit dan dia itu akan menimbulkan penyakit antraks pada otak, antraks pada kulit, antraks pada saluran pernapasan, saluran pencernaan. Dan penyakit yang tadi lu kasih tahu tuh bisa menular gak sih? Nah, penyakit antraks tersebut itu bisa menular. Dan menularnya itu dia melalui kontak langsung pada
hewan yang sakit atau bibit penyakitnya itu, dan dia dapat menular melalui penyakitnya itu terhirup sama orang, terus memakan daging hewan yang sakit. Nah ini sumbernya ini dari tanah dan air. Kalau kok bisa sih lewat tanah sama air, sedangkan kita aja jalan ngelewatin tanah, terus kadang menggunakan air sehari-hari. Nah, dari sinilah nih kenapa dari tanah dan air itu sumbernya. Jadi kita tuh harus setiap kita jalan itu kita harus memakai sendal ataupun sepatu untuk melindungi kaki kita dari penyakit-penyakit yang tertular dari tanah. Nah, untuk airnya, kenapa tertular dari air dan kita tuh cara mencegahnya itu setiap kita mandi itu kita harus periksa airnya itu tuh bersih atau tidak. Jadi kalau misalnya air itu tuh bisa dibersihkan ya 5 hari sekali ataupun kurang dari 5 hari. Jadi setiap udah kotor itu harus diganti gitu. Misalnya nih kita udah tertular sama penyakit ini, terus cara ngobatinnya tuh gimana? Nah, pengobatannya ini ada 2. Yang pertama itu diimunisasi dengan vaksin. Nah, yang kedua itu dengan antibiotik, contohnya tuh kayak penisilin gitu. Pemeriksaan lab yang digunakan untuk meriksa kayak ini tuh penyakit antraks atau bakteri antraks itu tuh kita pemeriksaannya itu dengan bahannya itu kayak nanah, darah, dan dahak gitu kan. Nah, di lab itu kita melakukan pengecetan. Pengecetannya itu namanya pewarnaan gram atau spora. Terus di situ itu kita menanam bakterinya itu di kayak agar gitu, media agar. Nah, nama agarnya itu blood agar atau agar dari agar darah gitu kan. Jadi gitu. Kalau misalkan hewan yang tertular, cara pengobatannya bagaimana? Nah, untuk hewannya ini dia tuh tidak ada pengobatannya. Jadi dia kayak mudah tertular ke hewan-hewan yang lain. Jadi dia dibius, terus kayak tunggu mati gitu, terus nanti itu bangkainya ini dibakar atau dikubur. Nah, dikuburnya ini tuh di sumur yang dalamnya itu minimal 5 meter. Oh, jadi antraks tuh kayak gitu ya? Iya, jadi itu lo kalau misalnya mau membeli hewan kurban itu harus berlebih hati-hati lagi. Terus kalau ingin memakan daging itu juga yang harus dipilih, yang bener-bener dipilih yang fresh banget, biar lo itu tuh nggak terkena penyakit ini, jadi tidak tertular dari hewan yang lo daging hewan yang lo makan. Nah, jadi lu udah tahu kan apa itu antraks dan penjelasan penyakit-penyakitnya, penularan, gejala, pengobatannya itu apa, dan cara pemeriksaan di labnya itu bagaimana. Udah tahu kan? Udah dong. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi lu. Amin. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah membantu untuk membuat tugas kali ini. Sama-sama. Walaupun di waktu yang mepet, ini mau buka puasa ya guys. Betul. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dadah.